المقفمون استهزاء المشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم. كانت تلك الاعتداءات بالنسبة للمسلمين ولا سيما كانت تلك الاعتداءات بالنسبة للمسلمين ولا سيما مستضعفين منهم. أما بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان رجلا شهما وقورا ذا شخصية فذة تتعاظمه نفوس الأعداء والأصدقاء بحيث لا يقابل مثلها إلا بالإجلال والتشريف من قبل الخاصة والعامة. وكان مع ذلك بمنعة عمه أبي طالب. لذلك لم تستطيع قريش بادئ الأمر أن تبطش بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعتدي عليه كما فعلت بالمسلمين، فجعلوا يهمزونه ويستهزئون ويخاصمونه. وكان على رأس المستهزئين أبو لهب عمه وعقبة بن أبي معيط والحكم بن أبي العاص والأسود بن المطلب أبو زمعة والأسود بن عبد يغوث والوليد بن المغيرة والعاص بن الوائل وأبو جهل بن هشام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. Qala al-musannif hafizahullah, berkata pengarang kitab kita Al-Lu'lu'ul Maknun, istihza'ul musyrikin bin Nabi, orang-orang musyrik melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam bentuk teror yang dilancarkan mereka kepada kaum muslimin, apalagi kaum muslimin yang memang mereka lemah. Adapun dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi adalah seseorang yang memiliki wibawa, memiliki kepribadian yang begitu agung, yang membuat musuh-musuh maupun teman-temannya begitu mengagungkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan tak layak orang semacam Nabi ini kecuali diberikan kepadanya kemuliaan, kehormatan, baik dari orang banyak maupun dari orang-orang tertentu. Apalagi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam senantiasa di bawah perlindungan pamannya Abu Talib. Oleh karena itulah kaum Quraisy tak mampu di awal perjalanan dakwah ini untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan fisiknya, sebagaimana yang mereka lakukan kepada kaum muslimin yang lemah dari golongan budak. Karena mereka tak mampu menyakiti fisik Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mereka berupaya untuk menghinanya, melecehkannya, mengejeknya, mendebatnya. Dan diantara orang-orang yang paling dahsyat kebenciannya, ya, hinaannya terhadap Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, semacam Abu Lahab, pamannya sendiri, Uqbah bin Abi Mu'aid, Hakam bin Abi Al-As, Aswad bin Al-Muttalib, Abu Zam'ah, Aswad bin Abi Yaghuth, Walid bin Al-Mughirah, dan Al-As bin Wa'il, Abu Jahal bin Hisham. Inilah orang yang paling dahsyat kebenciannya kepada Nabi, yang paling dahsyat menyebarkan berbagai macam ya tuduhan-tuduhan, perkataan-perkataan yang tak senonoh kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Naam. Adawatu Ummu Jamilin zaujati Abi Lahbin. Rawal Hakimu fil Mustadraki bisanadin hasanin an Asma'a binti Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhuma qalat lamma nazalat tabbat yada Abi Lahab aqbalati al-awra'ul Ummu Jamilin bintu Harbin walaha walwalatun wa fi yadiha bihrun wa hiya taqul muzammaman abaina wa dinahu qalaina wa amrahu asayna wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jalisun fil masjidi wa ma'ahu Abu Bakrin radhiyallahu anhu
Falamma ra'aha Abu Bakrin radhiyallahu an qala ya Rasulullah qad aqbalat wa ana akhafu an taraka. Faqala sallallahu alaihi wasallam innaha lan tarani wa qara'a Qur'anan ta'tasama bihi kama qala wa qara'a wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Dan di antara bentuk sengitnya permusuhan mereka kepada Nabi adalah bentuk permusuhan Ummu Jamil yang dia adalah merupakan istri dari paman Nabi sendiri Abu Lahab. Abu Lahab ya punya istri namanya Ummu Jamil. Begitu bencinya kepada Nabi SAW. Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dengan sanad yang hasan menyebutkan dari Asma putrinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha, dia berkata, tatkala turun ayat Al-Qur'an yang berbunyi tabbat yada abi lahab wa tabba, celakalah kedua belah tangan Abu Lahab dan celakalah dia, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tak berguna apa-apa yang dia upayakan dari hartanya maupun harta, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tak berguna hartanya dan apa yang dia upayakan. Sayasla naran dzata lahab, dia akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya yang senantiasa membawa kayu bakar. Fi jidiha hablum min masad, di lehernya tergantung tali yang terbuat dari sabut. Ketika turun ayat ini, berkata Al-Hakim dalam kitabnya Mustadrak menyebutkan sanadnya dari Asma binti Abu Bakar Siddiq, maka seketika datanglah Ummu Jamil bintu Harbin ini, ya, berlari-lari dengan kemarahan. Di tangannya ada batu besar dan dia berkata, mudhammaman abaina, orang yang tercela itu maksudnya Nabi. Mereka tak berani menyebut nama Nabi Muhammad, atau mereka tak suka menyebut nama Nabi Muhammad, karena Muhammad dalamnya pujian. Makna Muhammad adalah orang yang terpuji. Mereka akhirnya ya menyebut Nabi dengan julukan mudhammam, orang yang hina. Mudhammaman abaina, orang yang hina itu kami enggan mengikutinya. Wa dinahu qalaina, agamanya kami benci. Wa amrahu asaina, perintahnya kami tentang. Dan Nabi ketika itu sedang duduk bersama Abu Bakar di masjid. Ya, tatkala dia melihat Abu Bakar Siddiq, maka dia datang. Nah, tatkala Abu Bakar Siddiq melihatnya, berkata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, ini ya Ummu Jamil telah datang membawa batu. Aku khawatir dia melihatmu. Kata Nabi, innaha lan tarani, dia tak akan mungkin melihatku. Rasulullah bacakan ayat, wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Bila engkau baca Quran, kami jadikan antara engkau dan antara orang-orang yang tidak beriman dengan negeri akhirat ada hijab yang menutupi. Naam. Waqafat Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Waqafat ala Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Walam tara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya Aba Bakrin, inni ukhbirtu anna sahibaka hajani. Faqala sallallahu alaihi wasallam, wa rabb hadzal baiti ma haja radhiyallahu anhu Bakar. Faqala radhiyallahu anhu, wa rabbi hadzal baiti ma hajaki. Fawallat wa hiya taqulu qad alimat Quraisyun anni bintu sayyidiha. Maka dia berhenti di hadapan Abu Bakar Siddiq, dan benar dia tidak melihat Rasulullah. Dia berkata kepada Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar, sesungguhnya aku dengar-dengar sahabatmu itu menghina aku. Karena Nabi membacakan di hadapan para sahabat surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahbi wa tab. Ya, dari informasi yang sampai ke dia bahwasanya dia dihina Nabi SAW. Padahal Nabi SAW hanya membacakan ayat ya Allah Subhanahu wa taala turunkan. Maka berkatalah Abu Bakar Siddiq, wa rabbi hadzal bait, demi Tuhan yang memiliki rumah ini Ka'bah, ma hajaki, dia tak pernah menghinamu. Ya, karena Rasulullah memang tidak menghina istri pamannya dan pamannya, tapi Allah Jalla menurunkan
celaan kepada Abu Lahab, Allah yang menurunkan. Abu Bakar tak berdusta, maka dia pun berpaling dan dia berkata, qad alimat Quraisyun anni bintu Saidiyah. Memang orang-orang Quraisy tahu akulah merupakan putri yang menjadi putri bangsawan bagi kepala suku di negeri ini. Naam. Warwa Ibnu Hibban fi sahihihi bisanadin sahihin bisyawahidihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala lamma nazalat tabbat yada abi lahab wa tabb ja'at imra'atu abi radhiyallahu anhuma Abi Lahabin ila Nabi. Abi Lahbin radhiyallahu ja'at imra'ati abi Lahabin ila Nabi. Lahbi lan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahu Abu Bakr radhiyallahu anhu falamma ra'aha Abu Bakrin qala ya Rasulullah innaha imra'atun bazi'atun wa akhafu an tu'ziyaka falau qumta faqala sallallahu alaihi wasallam innaha lan tarani faja'at faqalat ya Aba Bakrin inna sahibaka hajani qala la wa ma yaqulu asy-syi'ra qalat anta indi musaddiqun anta indi musaddiqun wan sarafat faqultu ya Rasulullah lam taraka qala sallallahu alaihi wasallam la lam yazal malakun yasturni anha bijanahihi. Ibnu Hibban rahimahullah menyebutkan dalam sahihnya dengan sanad yang sahih dengan jalur-jalur menguatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, tatkala turun surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahab wa tab, celakalah kedua belah tangan Abu Lahab, sampai akhir ayat, datanglah isi Abu Lahab ini menemui Nabi SAW yang bersama Abu Bakar Siddiq. Tatkala Abu Bakar melihatnya, dia berkata, ya Rasulullah, ini adalah seorang wanita yang lidahnya keji. Aku khawatir dia menyakitimu dengan kata-katanya. Sekiranya engkau berdiri, tinggalkan dia. Maka Nabi berkata, menjawab Abu Bakar Siddiq, innaha lan tarani, dia tidak melihat saya. Datanglah perempuan tersebut, dia berkata, wahai Abu Bakar, ku dengar sahabatmu telah menghinaku. Kata Abu Bakar, tidak. Dia tidak pernah mengucapkan kata-kata syair. Ya, karena Nabi memang bukan penyair. Yang dia bacakan adalah wahyu. Ya. Qalat anta indi musaddaq, berkata Ummu Jamil, engkau jujur bagiku. Ya, kemudian dia pun pergi meninggalkan Abu Bakar dan Rasulullah. Faqultu ya Rasulullah lam taraka, aku bertanya Rasulullah, bagaimana tidak melihatmu? Kata Nabi, tidak. Sesungguhnya malaikat menutupiku dari penglihatan matanya dengan sayapnya. Nah. Wa kanat Quraisyun tusammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muzammaman summa yasubbunah. Fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala ta'jabuna kaifa yasrifullahu anni syatma Quraisyin wa la'nahum yashtumuna muzammaman wa yal'anuna muzammaman wa ana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya, adalah Quraisy menamakan Nabi dengan gelar muzammam. Ya, untuk mencelanya. Muzammam adalah orang yang hina. Zamim, orang yang hina. Adalah Rasulullah SAW pernah berkata menanggapi beliau diejek Quraisy dengan kata-kata muzammam, orang yang hina. Yaqulu ala ta'jabun, takkah kalian merasa aneh? Kaifa yasrifullahu anni syatma Quraisyin wa la'nahum, bagaimana Allah malingkan dariku celaan Quraisy dan sumpah serapah mereka. Yashtumuna muzammaman, yang mereka cela muzammam, gelar dari mereka. Wa yal'anuna muzammaman, yang mereka laknat muzammam. Wa ana Muhammad, aku Muhammad bukan muzammam. Aku selamat daripada kejelekan lisan mereka. Yang mereka cela itu adalah yang bukan Nabi SAW, entah siapa muzammam. Allah pelihara Nabi SAW daripada celaan mereka. Naam. Qala al-Hafiz fil Fathil Bari, kana al-kuffaru min Quraisy min shiddati karahiyatihim bin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusammunahu bismihi dalla ala al-madhi faya'diluna ila diddihi fayaqulun muzammamun wa idza zakaruhu bisu qalu fa'ala Allahu bimuzammamin wa muzammamun laisa huwa ismuhu wa la yu'rafu bihi
fakana allazi yaqa'u minhum bidzalika masrufan ila ghairihi. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata dalam kitabnya Fathul Bari, kebiasaan orang-orang Quraisy ini karena kebencian yang bersangkutan memuncak kepada Nabi SAW, mereka tak mau menyebutkan namanya Muhammad karena nama Nabi mengandung pujian. Karena itulah mereka menggantikan nama Muhammad dengan nama kebalikannya, Mudzammam, orang yang hina, Muhammad orang yang terpuji. Mereka rubah Mudzammam. Ya. Jika mereka menyebutkan kejelekan tentang Nabi SAW, mereka mengatakan fa'alallahu bi Mudzammam. Semoga Allah hinakan si Mudzammam. Maksudnya Nabi SAW, orang yang hina. Wa Mudzammamun laysa huwa ismuh. Padahal ini bukan nama Nabi. Wal yu'rafu bihi, dan tak dikenal Nabi dengan kata-kata Mudzammam. Wa kana alladhi yaqa'u minhum fi dzalika masrufan ila ghairihi. Apa yang mereka ucapkan itu Nabi terhindar daripadanya. Kata Nabi, aku Muhammad bukan Mudzammam. Yang mereka cela Mudzammam, yang mereka kutuk Mudzammam. Bagaimana Allah telah menyelamatkan aku daripada celaan mereka. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Syiddatu adawati Abi Lahbin lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Amma zawjuha Abu Lahbin faqad balagha Amma zawjuha Abu Lahabin faqad balagha min amrihi annahu kana yatba'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil aswaqi wal majami'i wa mawasimil hajj wa yukazzibuhu faqad rawa al-Imam Ahmad fi musnadihi wa Ibnu Hibban fi sahihihi bi sanadin sahihin an Rabi'ata bin Ibadi radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasuqu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisuqi zil majazi yaqul ya ayuhan nasu qulu la ilaha illallah tuflihu wa yadkhulu fi pijajiha wan nasu muqtassun alaihi wara'ahu rajulun wadi'ul wajhi za ghadirataini yaqulu innahu sabiun kadhibun faqultu man hadza qalu Muhammadun bin Abdullah qultu man hadza allazi yukazzibuhu qalu ammuhu Abu Lahabin wa fi riwayat bin Hibban fi sahihihi qala wa rajulun yatba'uhu yarmihi bil hijarati wa qad adama urqubaihi wa ka'baihi. Betapa bencinya, betapa sengitnya permusuhan Abu Lahab paman Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ujian. Ya, yang mendustakannya pamannya sendiri. Abu Lahab yang kafir dengannya, mencelanya. Dan daripada itu Allah juga perkuat Nabi dengan pamannya sendiri. Siapa? Abu Talib. Yang juga sama dengan agama Abu Lahab, sama-sama musyrik. Yang satu menjadi musuhnya, yang satu menjadi pembelanya. Di antara hikmah mengapa Abu Talib tak masuk Islam, di antara hikmahnya selain Allah tidak menghendaki Abu Talib, ya orang-orang Quraisy tak berani mengganggu Nabi SAW karena Abu Talib ada pada agama mereka, sama dengan agama mereka. Sekiranya Abu Talib beriman dengan Nabi akan lain ceritanya. Ya. Jadi Abu Lahab ini telah sampai berbagai macam riwayat menyebutkan bagaimana dia mengikuti Nabi SAW kemanapun Nabi pergi. Nabi ke pasar, Nabi ke tempat berkumpulnya orang, terkhusus ketika musim haji. Bagaimana kita ketahui Mekah itu akan ramai ya pada musim-musim haji. Mulai daripada Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu bulan-bulan yang ramai orang berkunjung ke Mekah untuk haji sebelum Islam. Jadi telah ada haji sebelum Islam, karena asal usul haji adalah dari agama Ibrahim Al-Khalil yang akhirnya dirubah oleh bangsa Arab menjadi agama kemusyrikan. Jadi terbiasa mereka datang ketika musim-musim haji. Ya, dan ketika musim haji itulah ramai pasar-pasar internasional kala itu.
berkumpul segala bangsa Arab, bahkan datang dari Romawi, bahkan datang dari Persia, berkumpul di pasar-pasar besar di musim haji. Ada namanya pasar Ukad, ada namanya pasar Dzil Majaz, ya ada Dzil Mijannah. Pasar-pasar ini ramai dengan manusia. Dan Nabi mendatangi pasar-pasar semacam ini, mendatangi tempat berkumpulnya manusia. Ya, sementara senantiasa paman ini mendustakannya. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya dan Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan sanad yang sahih dari Rabi'ah bin Ibad radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Apa kata dia? Dia menceritakan bagaimana dia melihat Nabi SAW dahulu kala sebelum dia beriman. Dia berkata, aku melihat Rasulullah SAW di pasar yang namanya Dzil Majaz. Ya, aku mendengar dia berkata, kala itu dia belum Islam. Ya ayuhan nasu qulu la ilaha illallah. Wahai manusia, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah tufrihu, kalian akan beruntung. Ya. Padahal dia hanya minta mereka mengucapkan satu kalimat saja. Katakan la ilaha illallah, kalian beruntung. Tak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Katakan perkataan ini, kalian akan beruntung. Mengapa mereka menolak padahal satu perkataan saja? Padahal janji Nabi menjanjikan bagi mereka keberuntungan, kejayaan, kemenangan. Jawabannya karena ini akan menghabisi akidah yang mereka yakini. Bahwasanya Tuhan itu banyak, berhala itu banyak. Ya. Karena itulah Allah mengungkapkan perkataan mereka dalam Al-Quran, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Bagaimana dia Muhammad menjadikan Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan saja? Inilah merupakan seruan yang aneh. Ya. Karena itulah mereka enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini karena resikonya besar. Mereka harus kafir dengan segala sesembahan mereka dan itu berat. Itulah agama nenek moyang mereka, tradisi turun temurun yang mereka jaga, mereka pelihara, dan merubah agama nenek moyang bukan perkara ringan. Mereka sejak lahir mendapati orang-orang menyembah berhala, berkorban untuk berhala, mendatangi berhala, sujud kepada berhala. Sejak lahir, sejak kecil sampai dewasa, sampai besar, sampai jadi orang tua. Dia lihat begitulah masyarakatnya. Maka sulit merubah tradisi ini leluhur. Ya. Karena itulah hanya orang-orang Allah pilih yang mengucapkan kata-kata la ilaha illallah. Adapun Abu Jahal, ya, dia adalah musuh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun Abu Lahab juga musuh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke gang-gang mereka, ke tenda-tenda mereka. Ya, dan manusia, orang-orang berkumpul di sekeliling Nabi SAW ingin mendengarkan apa yang diserukannya. Ya. Sementara di belakang Nabi SAW ada seorang laki-laki yang tampan, wadhi'un. Karena memang Bani Hashim orangnya tampan-tampan. Ya. Dza qadiratain, rambutnya panjang, dia kuncir menjadi 2 kuncir. Ya. Orang ini di tengah orang banyak setelah Rasulullah mengatakan, katakanlah la ilaha illallah, kalian akan berjaya, maka dia menimpali di belakangnya. Innahu sabiun kadzib, ketahuilah ini orang murtad dari agama nenek moyangnya, dia pendusta. Amanah sendiri mengatakan demikian. Bayangkanlah kalau anak di sini berbicara, ada orang menimpal belakang, ustaz itu bohong. Gimana rasanya? Saya sampaikan perkataan, dia katakan ustaz ini dusta. Bagaimana rasanya? Tapi itu terjadi dengan Nabi yang mulia SAW. Bahkan yang mengatakan siapa? Pamannya sendiri. Ya. Berkata perawi kisah ini, sahabat Nabi, ya, yang bernama Rabi'ah bin Ibad. Fakultu, aku pun bertanya, man hadza? Ini laki-laki yang menyuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah siapa? Dia tak tahu. Karena datang dari jauh untuk keperluan berbisnis, untuk keperluan haji. Dia tak tahu siapa Nabi. Maka dia bertanya, ini laki-laki siapa? Qalu Muhammad bin Abdullah, ini namanya Muhammad, ayahnya Abdullah. Kemudian aku kembali bertanya, itu di belakangnya siapa lagi? Mereka mengatakan, itu pamannya Abu Lahab. Ya, Abu Lahab ini Allah yang memberikan gelar untuknya Abu Lahab. Ya. Nama aslinya adalah Abdul Uzza, hamba bagi Tuhan Uzza. Abu Lahab. Ya.
Dalam riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya dia berkata, ya, kata Rabi'ah bin Ibad, sementara ada seorang laki-laki yang mengikutinya kemanapun Nabi berada sambil melemparinya pakai batu sehingga luka tumit Nabi SAW, luka mata kaki Nabi SAW. Aku bertanya, siapa laki-laki itu? Mereka mengatakan itu pamannya. Ya, inilah beratnya tantangan Nabi SAW. Orang lain tak berani ganggu beliau, tapi pamannya berani melemparinya, berani di hadapannya menyumpah syarafan Nabi yang mulia SAW. Dan inilah ujian dalam berdakwah. Terkadang yang menjadi ujian adalah keluarga terdekat. Bisa saja istri sendiri, bisa saja mertua, kadang-kadang orang tua, kadang saudara, kadang paman, kadang kakek. Ujian dalam dakwah. Maka bersabarlah yang diuji dengan hal semacam ini, bagaimana bersabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Utaibah. Utaibata. Utaibah, budaknya Abu Lahab. Atas perintah siapa? Abu Lahab. Namun ketika Nabi menjadi Rasul, berubahlah kecintaannya menjadi kebencian. Dan itu diwarisi oleh anak-anaknya, putra-putranya. Maka di antara putranya Utaibah bin Abi Lahab ini begitu benci kepada Nabi SAW. Ya. Dia selalu menyakiti Nabi dengan kata-katanya, bahkan menarik kerah baju Nabi sampai koyak. Maka Nabi SAW mendoakan kecelakaan, keburukan atas Utaibah ini sebagai balasan atas kekurangan ajarannya. Di antara doa Nabi kepadanya, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik Tuhan. Ya Allah, ya, buat dia dimakan, dimangsa oleh binatang buas dari makhluk ciptaanmu. Didengarkan oleh Utaibah dan orang-orang Quraisy ini sangat yakin doa Nabi itu manjur. Sebagaimana Utaibah ini tahu dia doa Nabi itu pasti terjadi. Ya, sebagaimana Umayyah bin Khalaf pun demikian. Ya. Sebagaimana salah seorang di antara orang kafir Quraisy begitu benci kepada Nabi, dia mengatakan, aku akan bunuh engkau Muhammad. Kata Nabi, aku yang akan bunuh engkau. Dan benar. Maka terngiang di telinganya doa Nabi SAW selalu. Suatu hari, ya, dia pergi berangkat dengan sahabat-sahabatnya dalam satu rombongan ke negeri Syam untuk tujuan perdagangan kebiasaannya. Ya, maka mereka pun singgah di tengah padang pasir, ya, satu tempat untuk beristirahat. Dia pun ingat doa Nabi SAW, maka dia berkata kepada sahabat-sahabatnya, yang satu kafilah dengannya, satu rombongan, aku takut sekali doa si Muhammad akan terjadi padaku. Apa doanya? Dia doakan aku dimangsa oleh binatang buas. Berkata kawan-kawan yang menghiburnya, kalla, sekali-kali tidak, jangan khawatir. Fahattu mata'ahum haulahu. Maka mereka tempatkan semua perbekalan mereka, ya, menjadi benteng yang mengelilingi Utaibah ini. Ya, wa qa'adu yahrusunnahu, bukan lagi hanya, ya, perbekalan mereka yang menjadi benteng untuk melindungi Utaibah, bahkan mereka pun duduk menjaganya. Faja'al asadu wa hajama alaihi faqatalahu. Tiba-tiba mereka sedang berkumpul, datanglah seketika singa loncat memangsanya dan membunuhnya. Ya tanbillah. Ya, inilah yang paling dahsyat, ya, kebencian dari keluarga sendiri, kerabat sendiri, sepupu sendiri. Naam. Umayyah bin Khalaf wa hamzuhu lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Umayyah bin Khalaf idza ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamazahu wa lamazahu fa anzalallahu ta'ala fihi wailul likulli humazatil lumazah الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده
كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Yang berikutnya, orang yang paling benci kepada Nabi, selalu menghina Nabi adalah Umayyah bin Khalaf, tuannya Bilal. Dia pun doakan Nabi ini. Ya, dan dia ingat doa Nabi terngiang-ngiang selalu telinganya. Bagaimana dia selalu mencela Rasulullah. Jika dia lihat Nabi, maka dia cela dengan perkataannya dan dia cela dengan gerak tubuhnya. Mencela dengan perkataan namanya humazah, al-hamzu. Orang yang mencela perkataan namanya hammazun. Orang yang mencela dengan gerak tubuh lammazun. Jamaahnya humazah, lumazah. Ya. Maka jika dia lihat Nabi SAW seketika, mulutnya tak sabar untuk diam, pasti akan mengeluarkan kata-kata buruk untuk Nabi SAW. Kemudian gerak tubuhnya pun demikian, melecehkan Nabi. Untuk itulah Allah turunkan ayat kepadanya. Kata Allah, wailun likulli humazah lumazah. Celakalah bagi setiap para pencaci dengan lidahnya, humazah, pencaci dengan gerak tubuhnya. Alladzi jama'a malan wa'addadah, yang kerjanya hanya sibuk mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, kikir untuk mengeluarkan hak harta. Kesenangannya adalah uang, tidur di atas uang, mimpinya uang, mati pun ditimbun uang. Yahsabu anna mahalahu akhladah, dia mengira hartanya inilah yang mengekalkannya. Padahal tak akan ada orang kekal meskipun hartanya segunung. Kalla, sekali-kali tidak, layumbadanna fil hutamah, pasti dia akan dibenamkan, dicampakkan di neraka yang akan menghancurkan dirinya. Tahukah engkau apa itu hutamah? Narullahil muqadah, api Allah, dia yang menyalakannya. Allati tattali'u 'alal afidah, api yang masuk sampai ke dalam hati seseorang, terbakar sampai ke dalam. Innaha 'alaihim muqsadah, sungguh neraka ya atas mereka ditutup, tak bisa mereka keluar. Fi amadin mumaddadah, dalam waktu yang panjang tak henti-henti. Ya. Nah. Ana aqra. Ta'kisu hadhihi suratu suratan min as-suwar al-waqi'iyyah fi hayati ad-da'wah fi ahdiha al-awwal. Ya. Beginilah kira-kira ya potret realita dalam kehidupan dakwah di awal diutusnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya fil waqti dzatihi namudhajun yatakarraru fi kulli bi'ah. Dan potret semacam ini akan senantiasa mengulang-ulang dalam berbagai macam bentuk tempat. Zamannya berbeda-beda, tapi begitu juga tingkah laku musuh-musuh dakwah. Di mana-mana dakwah ini akan dilecehkan. Di mana-mana dakwah ini akan dicela dengan berbagai macam celaan. Ada celaannya apa? Wahabi, itu celaan. Musyabbihah, mujassimah, itu celaan. Biasa. Ya, setiap zaman akan selalu mengulang. Suratul La'imis Saghir, An-Nafsi, akan ada senantiasa orang yang seperti ini bentuknya. Orang yang hina, yang kerdil dirinya. Alladzi yu'tal mal fatusaytiru nafsuhu bih. Orang yang hina dina tapi kaya raya. Subhanallah. Yang menganggap kekayaan itulah membuat dia jaya. Hatta ma yutiqu nafsahu wa yaruhu yash'uru anna al-mala huwal qimah. Karena dangkalnya pikirannya, bodohnya, sehingga menganggap harta itulah segala-galanya baginya. Itulah timbangan seseorang. Qimatul ulya fil hayat, inilah timbangan yang paling tinggi dalam dunia kehidupan ini. Siapa yang paling kaya, dia yang paling hebat. Itu prasangkanya. Nabi Muhammad tak dikenal dengan kekayaannya. Ya, al-qimatul lati tahunu amamaha jami'ul qiyam. Ya, penilaian harta segala-gala ini adalah
penilaian membuat segala sesuatu di bawahnya menjadi hina dan rendah. Ya, orang-orang yang gila harta tak butuh ilmu. Ya, kau hadirkan di hadapannya seorang syekh besar, tak peduli dia. Apa ini syekh ini? Ikut syekh itu kita makan apa? Duduk di hadapannya kita dapat apa? Karena semua dinilai dengan apa? Uang, harta, enggak jiwa-jiwa yang kerdil. Ya, aqdarun nas wa aqdarul ma'ani wa aqdarul haqa'iq. Dia akan hina segala-galanya. Semuanya ditentukannya dengan harta. Dia menilai manusia, menilai kehidupan ini, menilai hakikat segala sesuatu adalah harta. Yang tak punya ini bukan manusia yang layak untuk dimuliakan. Wa annahu qad malakal mala faqad malaka karamatin nas. Menurutnya siapa yang punya harta, dialah pemegang kendali manusia yang menjadi mulia di hadapan seluruh manusia. Wa aqdarahum bil hisab, dialah yang akan menjadi tinggi tak dapat dijangkau oleh manusia dengan hartanya. Ini banyak perkiraan orang seperti ini. Akhirnya menjadi budak harta. Ya, banyak orang-orang yang musafir meninggalkan kampungnya miskin sampai di ibu kota menjadi kaya raya, sombongnya naudzubillah. Ya, semua dia beli. Ya, dibangun di rumahnya sana di kampung halamannya rumah bak istana, orangnya tak ada. Dibelikan kendaraan mewah, letakkan sana di rumahnya, orangnya tak ada, orangnya di ibu kota. Siapa yang menghuni rumahnya? Yang menghuni rumahnya jongos-jongos tua. Subhanallah. Untuk apa? Supaya masyarakat tahu, ini orang berhasil. Hanya itu saja. Ya, jadi budak harta. Kalau pulang dilulukan manusia, didekati manusia, dijilat manusia, segala-galanya pujian disematkan kepadanya. Besok jatuh miskin, habis dia. Ditinggalkan oleh manusia. Dihina oleh kaumnya. Berubahlah kehidupan. Inilah andai kata berbangga-bangga dengan harta. Bangkrut usahanya dan bukan sedikit orang-orang yang bangkrut habis. Ya, kehidupan ini berputar. Ada orang yang kaya raya, kau lihatlah bagaimana. Ya, gaya artis kaya sekaya-kayanya, besok lusa terpuruk miskin semiskin-miskinnya. Subhanallah. Kehidupan berputar. Ya. Kata beliau, wa min thamma yantaliqu fi hawasin bi hadzal mal ya'udduhu wa yastaliddu ta'dadah. Oleh karena itulah, ya, dia bagaikan orang yang kesurupan, orang gila, sibuk menghitung-hitung harta. Dia nikmati sekali menghitung-hitung harta tersebut, menimbun-nimbun harta itu kenikmatannya. Ya. Wa tantaliqu fi kiyanihi nafkhatan fajirah, yang membuat dia menjadi orang yang sosoknya begitu kejinya. Tadfa'uhu ilal istihanah bi aqdarin nas, membuat dia menghinakan manusia, wa karamatihim, menghinakan kemuliaan manusia, wa lamzihim, akhirnya dia mengejek manusia, wa hamzihim, mengejek manusia dengan sikapnya, ya'ibuhum bilisanihi, dengan lisannya tak pernah putus mencela manusia, wa yaskhar minhum biharakati, dengan gerak-geriknya dia pun mengejek manusia. Sawa'an bihikayati harakatihim wa aswatihim, mungkin dengan meniru-nirukan suaranya, menirukan gerak-geriknya, atau bitahqiri sifatihim, dengan menghinakan sifat seseorang, tubuhnya dan semacamnya, wasimatihim, wa bil qawli wal isyarah, dengan perkataan, dengan bahasa isyarat, bil ghamzi wal lamzi, bil laftati sakhirati wal harakati al-hazi'ah, dengan segala macam tingkah laku yang membuat orang yang dia hinakan itu terhina menurutnya. Wahya suratun la'imatun haqiratun min suwarin nufusil basyariyah. Ini adalah merupakan bentuk jiwa yang kerdil daripada jiwa-jiwa manusia. Hina takhlu minal muru'ah, tatkala lepas daripada segala macam bentuk kehormatan yang harus ada pada manusia. Wa ta'ara minal iman, ketika tak ada imannya. Wal islamu yakrahu hadhihi suratul habitah, Islam begitu membenci bentuk manusia yang semacam ini. Ya. Min suwarin nufus bihukmi tarafu'i al-akhlaqi. Karena Islam adalah merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak. Tak boleh orang bangga, tak boleh orang sombong.
Wa qad naha anis sukhriyati wal lamzi, Allah melarang orang yang mencela baik dengan lisan maupun dengan gerakan tubuh, wal aibi, yang selalu mengupat, fi mawadhi asyatta, dalam banyak tempat dalam Qur'anul Karim. Ala anna dzikraha huna bihadza at-tashni'i wat taqbihi ma'al wa'idi wat tahdid yuhi bi annahu kana yuwajihu halatan waqi'iyatan min ba'dil musyrikina tijah ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa tijah al-mu'minin, faja'a ar-raddu 'alayha fi surati ar-rad'i asy-syadid wat tahdid ar-ra'ib. Kata beliau, ya, segala macam bentuk penghinaan ini, pelecehan ini, ancaman-ancaman semacam ini yang senantiasa diarahkan kepada Nabi yang mulia SAW sebagai pembawa risalah dakwah ini dari kaum musyrikin, maka seketika itu pula datanglah bantahan Allah atas sikap mereka dengan ayat-ayat yang diturunkan semacam ini. InsyaAllah di kesempatan akan datang kita akan lanjutkan ya bagaimana sikap kaum musyrikin terhadap Nabi yang mulia SAW lanjutannya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.